Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Di video ini kita akan belajar materi baru berkaitan tentang komposisi fungsi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari materinya, konsep dasarnya, sampai ke contoh-contoh soal bagaimana kita berkutat atau menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Oke. Komposisi fungsi kalau kita bicara itu di kehidupan nyata bisa berupa banyak hal. Misalnya kita mengubah dari benang menjadi pakaian. Ya, jadi ketika benang dimasukkan ke dalam mesin, diubah menjadi kain terlebih dahulu. Ya, kemudian kain itu dimasukkan ke dalam mesin lagi untuk diubah menjadi pakaian. Nah, demikianlah yang namanya komposisi fungsi. Jadi suatu bahan dia masuk ke dalam sebuah mesin fungsi, kemudian hasilnya masuk lagi ke dalam sebuah mesin fungsi kembali. Kayak gitu. Sampai dia mendapatkan hasil akhir, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini di notasi matematika, ini ada sebuah X bahan, dia masuk ke dalam mesin G, kemudian masuk lagi ke mesin F atau fungsi F. Aturannya adalah X ini, bahan ini harus dituliskan di belakang mesinnya untuk hasilnya. Ya, saya ulangi, bahannya masuk dan hasilnya adalah dituliskan di belakang mesinnya. Jadi ketika X masuk ke dalam G, hasilnya adalah GX. X ini dituliskan di belakang mesin. GX masuk ke dalam fungsi F atau mesin F, dia pun ditulis di belakang mesinnya atau fungsinya. Jadi FGX. Jadi kita bisa katakan bahwa aturannya untuk komposisi fungsi dikerjakan dari belakang. Ya, memperhatikannya dari belakang. Nah, untuk notasi yang lain, komposisi fungsi yang sering kita gunakan adalah F bundaran GX, F bundaran G bundaran HX. Ya, walaupun ada notasi yang lain. Tapi ya, yang paling sering adalah ini. Oke, F bundaran GX apa? F kurung GX. Ya, bundaran ini dibacanya bundaran bukan 0. Dan bundaran ini menjadi kurung. Begitu. Sedangkan F bundaran G bundaran HX menjadi F kurung G kurung HX. Saya ulangi. F bundaran G bundaran HX menjadi FGHX. Semua bundarannya menjadi kurung buka atau kurung tutup. Begitu. Baik, untuk contoh soalnya. Nomor 1, berdasarkan diagram panah berikut, tentukan nilai dari A, B, C. Jadi kita diberikan adanya diagram panah. Ya, begini. Dan kita bisa lihat ini adalah fungsi G, sedangkan ini adalah fungsi F. Fungsi G ini menghubungkan dari yang sini ke tengah, sedangkan fungsi F menghubungkan yang tengah ke kanan. Oke, untuk menyelesaikannya dari soal yang ABC, berarti kita kerjakannya satu persatu dan didefinisikan dengan konsep yang tadi. F bundaran G3 didefinisikan sebagai F, ya, bundarannya ini menjadi kurung G3. Kemudian kita kerjakan dari belakang. Ya, sesuai kaidahnya yang mesin tadi. Jadi kita cari dulu ini yang belakang. Ya, G3. Berarti kita lihat fungsi G di titik 3. Fungsi G di titik 3 hasilnya adalah 1. Jadi G3 bisa diganti dengan 1. Kita dapat F1. Berarti kita cari fungsi F di titik 1. Hasilnya adalah min 2. Oke, nomor A terjawab. Begitu juga untuk yang B. Berarti G bundaran F2 didefinisikan jadi GF2. Ya, lanjut kita selesaikan dari belakang F2. F2-nya siapa? Berarti kita cari fungsi F2. Ini ya, hasilnya adalah 3 lagi. G3. Kita lihat G3. G3 ya, fungsi G titik 3. Hasilnya adalah 1. Begitu. Lanjut, untuk yang terakhir, G bundaran G3. Kita definisikan jadi G3. Kemudian selesaikan dari belakang. G3 ya, berarti kita fungsi G-nya lagi. Lihat nih, G bagian 3. Hasilnya adalah 1.
Lanjut, bagian G3 ini kita ganti dengan 1. G1, lihat lagi fungsi G, bagian 1. Hasilnya adalah 2. Nah, begitulah untuk menyelesaikan soal nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Kita diberikan tabel yang atas dan yang bawah, kemudian diminta mencari nilai F bundaran G1 ditambah G bundaran F0 adalah titik-titik. Baik, untuk menyelesaikannya kita cari satu persatu saja. Yang F bundaran G1 kita cari, kemudian nanti kita cari G bundaran F0. Ya. Kita selesaikan dulu yang F bundaran G1 didefinisikan. Ingat, bundaran ini ditulisnya menjadi kurung buka dan kurung tutup. Nah, F bundaran G1 ya, kita kerjakan dari belakang sesuai kaidahnya G1. Berarti kita cari di fungsi Gx. Nah, ini kan Gx. Ini kan menunjukkan X-nya adalah 1. Jadi kita lihat X-nya 1, terus ke G. Ternyata hasilnya adalah 2. Sehingga kita peroleh ini adalah F2. Kemudian lihat dapatnya lagi adalah F2. Ya, berarti kita ke fungsi yang ada Fx-nya tapi dengan X-nya 2. Kita lihat X-nya 2. Ini dan hasil Fx-nya adalah 3. Dan ini kita tuliskan sebagai 3. Selanjutnya kita kerjakan yang G bundaran F0 ya. Berarti definisi dulu G kurung F0. Ya, kita kerjakan seperti tadi dari belakang. F0 berarti kita lihat fungsi F. Fungsi F yang ini. Bagian X-nya 0, bagian X-nya 0 ini. Ya, ternyata hasilnya adalah 4. Sehingga ini kita ganti dengan 4. F0-nya ganti 4. Kita dapat G4. Lihat lagi di fungsi G. Ya, G bagian 4. Hasilnya adalah 5. Ya, jadi kalau ditanya F bundaran G1 ditambah G bundaran F0 adalah 3 tambah 5, yaitu 8. Nomor 3, jika diberikan adanya fungsi G dan fungsi H, maka G bundaran Hx adalah titik-titik. Ini ada fungsi G-nya, ya kalian bisa lihat, min 7,1, 3,5 dan seterusnya, fungsi H 4,-7, 1,0 dan seterusnya. Dan kita diminta mencari komposisi dari G bundaran Hx. G bundaran Hx ini kita definisikan menjadi G Hx. Ya, berarti kita selesaikannya dari belakang, dari fungsi Hx, begitu. Nah, berarti kita lihat Hx-nya ini, ya, X-nya siapa aja? Ada 4, ada 1, ada min 1. Nah, berarti inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan setiap koordinat untuk G bundaran Hx. Oke, kita ambil dulu yang 4. Jadi, G bundaran H4 kita cari. Ya, karena dari hanya yang paling dekat itu yang 4. G H4. Ya, karena kita definisikan jadi kurung. Kita selesaikan dari H4 yang belakang. H4 hasilnya adalah min 7. Jadi kita tulis H4-nya ganti dengan min 7. Lanjut, G min 7. Kita cari di fungsi G. G min 7 hasilnya adalah ini. Hasilnya 1. Sehingga kita bisa katakan bahwa koordinatnya adalah 4,1. Lanjut, yang berikutnya. Setelah 4 untuk H-nya adalah 1 ini. Berarti G bundaran H1. Definisi dulu. G bundaran H1 jadi GH1 begini. Ya, dan kita cari dari yang belakang H1. H1. Hasilnya adalah 0. Jadi H1 ganti 0. Kita cari G0. G0 G bagian 0 hasilnya adalah min 2. Sehingga kita tulis koordinatnya ini 1, min 2. Terakhir adalah G bundaran H berapa? Yang H adalah min 1. Gitu. GH min 1 gini. Jadinya apa? H min 1. H min 1 hasilnya 3. Ya, baru cari G3. G3. G3 hasilnya adalah 5. Sehingga kita peroleh koordinat min 1,5. Dan kita bisa simpulkan, jadi G bundaran Hx adalah
koordinatnya 4,1, kemudian 1, min 2 dan min 1,5 gitu.